Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses keperawatan berdasarkan NIK dan NOK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Lutfiana Rahmayanti Nurlita dengan NIM 1130222137. Yang kedua ada Sania Fernanda dengan NIM 1130222141. Yang ketiga ada Reza Nur Amalia Baitin dengan NIM 1130222146. Yang keempat ada Aisyah Perdanasari dengan NIM 1130222155. Yang kelima ada Afifah Salsabila dengan NIM 1130222161. Yang keenam ada Tarisa Nadia Dwi Cahyani dengan NIM 1130222164. Dan yang terakhir ada Irsadila Dwi Puspitasari dengan NIM 1130222167. Pada presentasi kali ini terdapat 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama ada NIK, yang kedua NOK, yang satu Nursing Outcome Classification atau NOC. Nursing Outcome Classification atau NOC adalah pelengkap Nanda Internasional dan Nursing Intervention Classification atau NIC. NOC menyediakan bahasa untuk identifikasi outcome dan langkah-langkah evaluasi proses keperawatan, serta konten elemen outcome dari Nursing Minimum Data Set atau NMDS. NOC sangat bermakna karena merupakan bahasa standar berkomputerisasi untuk diagnosis, intervensi, dan outcome keperawatan yang diperlukan untuk mempelajari tautan antara fenomena pasien dengan menggunakan data-data aktual. Rahman 2016. Selanjutnya ada definisi outcome. A nursing sensitive patient outcome adalah kondisi individu, keluarga, masyarakat, perilaku, persepsi yang diukur sepanjang rentan dalam berespon terhadap intervensi keperawatan. Outcome adalah konsep variabel yang dapat diukur sepanjang kontinu menggunakan skala pengukuran. Outcome dinyatakan sebagai konsep yang mencerminkan seorang pasien, pengasuh atau caregiver, keluarga, kondisi masyarakat, perilaku, atau persepsi daripada hanya sekedar sebagai tujuan yang diharapkan. Outcomes NOC 2004. Outcome. 5 poin jenis skala Likert digunakan dengan semua outcomes dan indikator menyediakan sejumlah pilihan yang adekuat untuk menunjukkan variabilitas tinggalan status atau kondisi, perilaku, atau persepsi yang digambarkan oleh outcome. Sebagai contoh, outcome kognisi diukur pada skala 5 poin mulai dari sangat terganggu hingga tidak terganggu, dan kinerja caregiver perawatan langsung diukur pada skala 5 poin mulai dari tidak adekuat sampai sepenuhnya adekuat. Skala pengukuran adalah skala yang terstandar, sehingga peringkat 5 adalah selalu kemungkinan skor terbaik dan peringkat 1 adalah kemungkinan skor terburuk menurut Rahman 2016. Aturan untuk standarisasi outcome keperawatan. Yang pertama, label outcome harus singkat, dinyatakan dalam 5 kata atau kurang, seperti status menurun, meningkat, atau membaik. 2. Label outcome harus menggunakan istilah umum keperawatan sebanyak mungkin. 3. Outcome tidak menggambarkan perilaku perawat atau intervensi. 4. Label outcome tidak dinyatakan sebagai diagnosis keperawatan. 5. Outcome harus menjelaskan keadaan perilaku atau persepsi yang variabel melekat dan dapat diukur dan dihitung. 6. Label outcome harus terkonsep dan dinyatakan pada tingkat abstraksi menengah. 7. Outcome dapat dikembangkan menggunakan 1 atau 2 skala pengukuran. 8. Definisi untuk outcome harus didefinisikan sesuai dengan skala pengukuran. 9. Kata-kata dari indikator harus distandarisasi sebanyak mungkin untuk outcome dengan menggunakan skala pengukuran yang sama. Dan yang terakhir,
Titik dua harus digunakan untuk membuat konsep label lebih luas dan spesifik, namun label yang lebih luas dinyatakan pertama dengan titik dua dan label yang lebih spesifik berikutnya, misalnya status gizi, titik dua, intak nutrisi, koma perawat diri, titik dua, mandip, menurut Moorhead et al. 2016. Pertimbangan etika menggunakan NOC dalam praktik. Evaluasi efektivitas asuhan keperawatan memerlukan outcome yang berfokus kepada status pasien yang bisa diukur, baik itu perubahan jangka pendek setelah dilakukan intervensi atau episode perawatan yang perubahan jangka panjang selama terjadinya penyakit. NOC dikembangkan untuk mengukur kedua tingkat perubahan tersebut dalam status pasien. Outcome dikembangkan untuk merawat, namun tugas kesehatan profesional lainnya, termasuk tim interdisiplin, merasa bahwa NOC juga berguna untuk mengevaluasi efektivitas dari intervensi-intervensi mereka. Menurut sumber dari Moorhead et al. 2016. Memilih outcome. Faktor-faktor yang terpilih dalam pemilihan outcome untuk pasien adalah 1. Tipe dari masalah keperawatan. 2. Diagnosis keperawatan atau diagnosis medis. 3. Karakteristik pasien. 4. Sumber daya yang tersedia. 5. Pilihan pasien. Dan yang terakhir, potensi pengobatan. Sumber dari Morden et al. 2016. Membuat informasi tambahan. Setelah outcome dan indikator diidentifikasi, perawat mengumpulkan informasi-informasi tambahan dari penerima rawatan dan sumber data lain yang teridentifikasi. Penerima rawatan bisa merupakan pasien, pengasuh, atau caregiver, atau orang tua, ayah, ibu, atau keduanya. Keluarga atau komunitas dan sumber data bisa merupakan pasien, anggota keluarga, pengasuh, atau caregiver, observasi langsung oleh petugas kesehatan atau catatan medis. Morden et al. 2016. Menggunakan indikator-indikator outcome. Untuk meningkatkan kemudahan penggunaan NOC dalam unit rawat pasien, perawat berbagai kelompok dapat menunjukkan indikator-indikator penting yang mereka lihat dengan perwakilan dari konsep outcome dan sesuai dengan populasi pasien mereka sebelum implementasi NOC. Morden et al. 2016. Membuat nilai outcome. Direkomendasikan pada para praktisi untuk menggunakan kedua angka dari nilai indikator sebagai bantuan dalam mencapai nilai outcome keseluruhan. Secara umum, nilai pada skala 1 dan 2 dalam indikator merupakan hal penting karakter, berarti bahwa pasien memiliki nilai 1 atau 2 pada outcome. Contoh, pasien H memiliki nilai indikator 1 dan 2 pada semua indikator outcome terletansi terhadap aktivitas. Morden et al. 2016. Selanjutnya, menggunakan nilai outcome untuk mengevaluasi pasien. Target nilai outcome yang harus dicapai ditentukan bersama pasien dan atau keluarga jika memungkinkan. Contoh, di awal mungkin pasien memiliki outcome daya tahan dengan skala sangat terganggu karena kondisi seperti gagal ginjal, kognitif, atau pneumonia, dan perawat dalam diskusinya dengan pasien bisa sampai pada nilai target pasca pengobatan dengan skala sedikit terganggu atau cukup terganggu. Sumber dari Moorhead et al. Tahun 2016. Lalu ada implementasi strategi yang dapat digunakan ketika merencanakan bagaimana implementasi NOC
ke dalam tahap sarjana, salah satu strategi mengasumsikan pelaksanaan diagnosis Nanda 1, NIC, dan NOC yang diliputi sebagai langkah menurut Moorhead et al., yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan diagnosis mana yang digunakan dalam setiap mata ajar dan area klinik. Yang kedua, menentukan bagaimana diagnosis ini akan digabungkan dalam lebih dari satu mata ajar, digunakan oleh salah satu mata ajar saja atau tidak dimasukkan dalam kurikulum. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa situasi yang berhubungan atau memilih outcome yang digunakan dalam rencana keperawatan dalam fasilitas kesehatan. Yang keempat, mengidentifikasi intervensi NIC untuk mengajar dalam mata ajar. Yang kelima, mengurangi intervensi-intervensi yang tidak diajarkan dalam kurikulum sarjana. Yang keenam, menyesuaikan semua intervensi dan outcome yang berhubungan dengan yang akan diajar. Selanjutnya, ada evaluasi kualitas dan efektivitas perawat. Menggunakan outcome dalam evaluasi perawat memungkinkan peneliti untuk menjelaskan perbedaan individu dalam pencapaian outcome yang dikaitkan dengan karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, atau status fungsional. Dengan menggunakan outcome dan bahasa terstandar, penelitian dapat dibandingkan di semua tatanan. Tim peneliti dapat mengembangkan pertanyaan penelitian yang spesifik untuk mengevaluasi efek dari sebuah intervensi, seperti pendidikan kesehatan pasien mengenai diabetes oleh sumber Moorhead et al. Tahun 2016. Selanjutnya, yang kedua ada NIC atau Nursing Intervention Classification. Intervention Classification atau NIC adalah suatu standar klasifikasi intervensi yang komprehensif yang dilakukan perawat. NIC bermanfaat dalam perencanaan asuhan keperawatan, dokumentasi klinik, komunikasi antara tatanan yang berbeda, integrasi terkait data yang ada dalam sistem dan tatanan yang berbeda, penelitian yang efektif, pengukuran produktivitas, evaluasi kompetensi, penggantian biaya, pembayaran, serta pendidikan dan perencanaan kurikulum. Sumber dari Bucek, GM, Bucher HK, dan Docherman tahun 2008. Selanjutnya, definisi intervensi berdasarkan NIC. Intervensi merupakan suatu perawatan yang dilakukan perawat berdasarkan penilaian klinis dan pengetahuan perawat untuk meningkatkan outcome pasien atau klien. Intervensi keperawatan mencakup baik perawatan langsung dan tidak langsung, yang ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, serta orang yang dirujuk oleh perawat, dirujuk oleh dokter maupun memberi layanan kesehatan lainnya. Sumber buku dari Bulleket et al. 2016. Tipe-tipe intervensi. Dalam NIC terdapat 5 tipe intervensi. Sumber buku dari Bulleket et al. 2016 yaitu 1. NIC meliputi tindakan sampai tindakan yang digunakan oleh para perawat yang melakukan praktik diare khusus. 2. NIC meliputi banyak intervensi pengawasan atau monitor. 3. NIC meliputi intervensi yang akan dilakukan oleh praktisi pelayanan primer khususnya intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan. 4. Intervensi dalam NIC yang mungkin terdaftar sebagai terapi alternatif. 5. Klarifikasi meliputi intervensi perawatan tidak langsung yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lapis pertama atau perawat praktik lanjutan, akan tetapi tidak termasuk. Untuk sebagian besar bagian, beberapa perilaku yang memang secara alamiah merupakan sesuatu administratif. Memilih suatu intervensi. Cara mencari intervensi-intervensi yang akan digunakan jika ada banyak intervensi dalam NIC. NIC meliputi semua domain praktik dari seluruh perawat. Seorang individu perawat akan menggunakan hanya sedikit porsi dari intervensi secara reguler. B. Cara memutuskan intervensi yang akan digunakan jika satu intervensi meliputi suatu aktivitas yang merujuk pada intervensi lain. Dalam beberapa intervensi NIC terdapat rujukan daftar aktivitas untuk intervensi lain.
Sumber buku dari Buleket et al. 2016. Penggunaan NIK di area praktik. Pemilihan intervensi keperawatan untuk pasien tertentu merupakan bagian dari proses penilaian klinis perawat. 6 faktor harus dipertimbangkan ketika memilih intervensi, yaitu 1. Hasil yang diinginkan pasien. 2. Karakteristik diagnosis keperawatan. 3. Dasar penelitian untuk intervensi atau intervensi berbasis riset. 4. Kelayanan untuk melakukan intervensi atau fasibilitas dalam mempraktikkan intervensi. 5. Penerima bagi pasien. 6. Kemampuan perawat. Sumber buku dari Buleket et al. 2016. Langkah-langkah dalam implementasi NIK pada agensi praktik klinik. Langkah-langkah dalam implementasi NIK pada agensi praktik klinik terbagi menjadi 3 langkah menurut Buleket et al. 2016, yaitu 1. Bangun komitmen organisasi untuk NIK. Yang kedua, siapkan implementasi perencanaan. Dan yang ketiga, melaksanakan rencana implementasi. Urutan pengambilan keputusan klinis. Urutan sebuah pendekatan umum mengenai pengambilan keputusan klinis yaitu yang pertama membuat diagnosa atau beberapa diagnosis, kemudian memilih outcome dan indikator, menilai pasien berdasarkan pendekatan ini, kemudian memilih intervensi dan aktivitas yang sesuai, mengimplementasikan pilihan intervensinya, dan kemudian menilai kembali outcome-nya. Jika menginginkan seperangkat tujuan, hal ini bisa diambil dari outcome NOC. Sebagai contoh, pasien berada pada nilai 2 pada outcome X dan saat pulang ia harus berada pada nilai 4. Kadang dalam beberapa situasi proses ini tidak dimungkinkan atau diharapkan dan seseorang mungkin ingin menggunakan urutan pendekatan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam situasi kritis, seseorang bisa langsung mengimplementasikan intervensi sesuai dengan diagnosis untuk kemudian menentukan outcome. Menurut Buleket et al. 2016. Proses keperawatan. Model proses keperawatan ada 5 langkah, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, intervensi, dan evaluasi, atau assessment, diagnosis, planning, intervention, and evaluation, atau ADPIE, merupakan standar praktik keperawatan. Bahasa standar memfasilitasi pengajaran proses keperawatan ketika bahasa terstandar sepenuhnya terintegrasi pada setiap 5 langkah tersebut, menurut Buleket et al. 2016. Yang pertama, pengkajian. Definisi pengkajian merupakan kegiatan mengumpulkan data yang akurat dari klien sehingga akan diketahui berbagai permasalahan yang ada. Untuk melakukan pengkajian diperlukan sebagai pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat, diantaranya pengetahuan tentang kebutuhan atau sistem biopsikososial dan spiritual bagi manusia yang memandang manusia dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan tinjauan dari aspek spiritual, kemudian pengetahuan akan kebutuhan, perkembangan manusia, atau tumbuh kembang dari kebutuhan dasarnya. Pengetahuan tentang konsep sehat dan sakit, pengetahuan tentang patofisiologi dari penyakitnya yang dialami, pengetahuan tentang sistem keluarga dan kultur budaya, serta nilai-nilai keyakinan yang dimiliki klien. Langkah-langkah pengkajian yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, validasi data, dan yang ketiga, identifikasi pola masalah menurut Hidayat 2021. Diagnosa. Definisi diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menggambarkan respon manusia sehat, sakit, beresiko sakit dari individu, kelompok, keluarga, masyarakat, di mana perawat secara legal mengidentifikasi dan dapat memberikan intervensi secara pasti untuk
mengurangi atau mencegah terjadinya masalah. Kegiatan dalam diagnosa keperawatan ada 4, yaitu 1. Klasifikasi data, 2. Interpretasi data, 3. Menentukan hubungan sebab akibat, 4. Merumuskan diagnos keperawatan menurut Rohmah dan Walid 2019. Tiga, perencanaan keperawatan. Tahap perencanaan memuat kegiatan, penetapan tujuan, kriteria hasil, rencana tindakan keperawatan, dan rasional. Semua dilakukan pada seluruh kegiatan yang ada pada tahap perencanaan untuk tahap penetapan tujuan menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan kriteria hasil. Penyusunan tujuan secara umum harus mengikuti kaidah subjek, predikat, kriteria, atau kondisi. Dokumentasi rencana keperawatan disusun dengan menggunakan model 4 item ini, yaitu rencana tindakan terapeutik, diagnostik, edukasi, dan kolaboratif, menurut Rohmah dan Walid 2019. 4. Implementasi atau pelaksanaan keperawatan. Implementasi melibatkan pelaksanaan rencana asuhan keperawatan yang dikembangkan selama fase perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahap implementasi membutuhkan dasar pengetahuan klinis yang luas, perencanaan yang cermat, pemikiran dan analisis kritis, dan pengkajian yang tepat dari perawat. Fase implementasi dimulai dengan pengajian dan terus berinteraksi dengan tahapan lainnya dalam proses keperawatan untuk mencerminkan perubahan kebutuhan klien dan respon perawat terhadap kebutuhan tersebut. Menurut Delaunay and Leitner 2010, Walter, Patricia, Perry, Anne, Griffin, Stockert, Patricia, Hall 2013. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian hasil dan proses dalam asuhan keperawatan. Penilaian hasil menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Evaluasi yaitu mengkaji respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat dengan mengacu pada standar atau kriteria hasil yang telah ditetapkan pada rumusan tujuan. Menurut Hartati tahun 2010. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.